Seorang pria bernama Alexandre Beck sedang dalam perjalanan menuju sebuah danau tempat kenangan masa kecilnya bersama istrinya. Istrinya bernama Margot. Alex dan Margot berpacaran sejak mereka masih remaja, dan akhirnya menikah setelah dewasa. Saat menyusuri jalan setapak menuju danau, Alex mengingat Margot saat remaja. Margot terlihat masih tetap cantik seperti waktu dia remaja. Mereka mengukir inisial nama mereka di pohon besar dekat danau. Setelah itu mereka pun mandi di danau tanpa busana. Mereka berenang sambil bermesraan. Yang jomblo tolong jangan baper ya. Siang pun berganti malam. Alex dan Margot tiduran di atas rakit. Mereka terlibat pertengkaran kecil. Margot yang kesal pun akhirnya meninggalkan Alex di rakit. Margot berenang ke tepi danau. Alex hanya melihat Margot berenang ke tepi danau tanpa berusaha menyusulnya. Sesampainya di tepi danau, Margot mengambil pakaiannya dan langsung pergi. Namun tiba-tiba Alex dikejutkan dengan suara teriakan Margot. Alex pun bergegas berenang ke tepi danau untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada Margot. Namun naas, sesampainya di tepi danau Alex dipukuli seseorang dan akhirnya dia jatuh ke danau. Scene pun maju ke 8 tahun kemudian setelah kejadian itu. Alex masih hidup. Dia bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit. Pada hari itu tiba-tiba seorang preman bernama Bruno membawa anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit tempat Alex bekerja. Terjadi sedikit kekacauan karena Bruno ngotot agar anaknya ditangani dokter Alex saja. Agar keributan tidak semakin panjang, Alex pun memenuhi permintaan Bruno. Dan scene pun berganti di mana Alex sedang janjian makan siang bersama sahabatnya. Sambil menunggu sahabatnya datang, Alex membaca koran. Dia membaca sebuah berita di koran tersebut. Ada 2 mayat ditemukan di dekat danau tempat kejadian tewasnya istrinya 8 tahun lalu. Iya, Margot tewas 8 tahun lalu. Tidak lama kemudian sahabat Alex pun datang. Sahabat Alex bernama Helen. Helen adalah sahabat Alex sekaligus suami lesbian adik perempuan Alex yang bernama Anne. Alex memberitahu Helen bahwa dia ada janji bertemu dengan ibu Margot untuk memperingati hari ulang tahun Margot. Helen menyarankan Alex agar menghentikan kebiasaannya memperingati ulang tahun Margot. Saat Alex kembali ke rumah sakit, Bruno sudah menunggunya di depan rumah sakit. Bruno meminta Alex untuk merawat anaknya dengan baik. Bruno memberikan sejumlah uang dan berjanji memberikan apapun yang Alex mau agar Alex mau melakukannya. Alex mau merawat anak Bruno sampai sembuh tapi menolak pemberian dari Bruno. Dan akhirnya Bruno memberikan nomor HP-nya kepada Alex agar Alex bisa mengabari perkembangan anaknya. Saat berada di ruangannya, Alex mengecek emailnya. Alex menerima email anonim yang aneh berisi link. Tapi linknya tidak dapat dibuka. Tiba-tiba suster mengetuk pintu. Suster memberitahu bahwa ada polisi yang ingin bertemu dengan Alex. Alex bertemu dengan polisi dengan adiknya Anne. Polisi menanyai mereka, kapan terakhir kali mereka pergi ke danau itu. Alex bilang dia tidak pernah lagi pergi ke sana sejak 8 tahun yang lalu. Berdasarkan pemeriksaan 8 tahun yang lalu, istri Alex dinyatakan tewas dibunuh oleh Frank Serton. Frank Serton adalah pembunuh berantai yang seluruh korbannya perempuan. Frank Serton mempunyai ciri khas saat membunuh. Ia meninggalkan korbannya dalam keadaan telanjang dan meletakkan bangkai anjing dan kucing di sekitar mayat korbannya. Frank Serton sudah ditangkap, tetapi dia mengatakan Margot bukanlah salah satu dari korbannya. 2 mayat yang ditemukan di dekat danau tewas karena ditembak, dan waktu kematiannya adalah 5 tahun yang lalu. 2 mayat tersebut dikubur dengan bangkai anjing dan kucing, seolah menunjukkan bahwa Frank Sertonlah pelakunya. Sementara Frank Serton hanya membunuh wanita. Hal itu membuat polisi curiga. Ditambah lagi di samping mayat ditemukan tongkat baseball yang ada bekas noda darah dengan golongan darah B positif sama dengan golongan darah Alex. Polisi mencurigai tongkat baseball itu adalah tongkat yang digunakan untuk memukul Alex. Polisi pun meminta sampel darah Alex untuk tes DNA. Sesampainya di rumah, Alex duduk sambil mengingat kembali kenangan saat mengkremasi mayat Margot. Setelah itu Alex membuka kembali emailnya. Ia menemukan lagi email anonim yang mencurigakan itu. Kali ini link yang dikirim lewat email itu bisa dibuka. Mengejutkan, isi link itu adalah sebuah potongan video CCTV di sebuah tempat yang menunjukkan keberadaan Margot di sana.
dan ada pesan singkat yang bertuliskan, "Besok, dia jam dari sekarang. Jangan beritahu siapapun." Mereka mengawasi. Hari mulai sore, Alex pergi berkunjung ke rumah orang tua Margot. Dia sedikit berbincang-bincang dengan ibunya Margot. Kemudian ayah Margot muncul. Alex menyapa ayah Margot, kemudian berlanjut dengan pembicaraan yang serius. Alex bertanya kepada ayah Margot, bagaimana keadaan mayat Margot sewaktu ditemukan. Karena pada saat itu ayah Margot yang mengidentifikasi mayat Margot. Alex tidak melihat kondisi mayat Margot karena dia koma selama 3 hari di rumah sakit akibat pukulan dengan tongkat baseball. Ayah Margot menceritakan mayat Margot ditemukan tanpa busana dan ditumpuk dengan bangkai anjing dan kucing. Wajahnya rusak akibat disayat dengan pisau cutter, matanya bengkak dan rahangnya bergeser. Mendengar penjelasan dari ayah Margot, Alex pun terdiam. Dia sempat berpikir Margot masih hidup karena email yang ia terima, tapi menjadi ragu lagi. Di tempat lain, seorang senator yang bernama Gilbert Neufville sedang memperingati hari kematian putranya yang bernama Philip Neufville. Di sana terlihat juga Anne, adik Alex. Anne bekerja di Children's Trust milik Gilbert Neufville. Sin pun berganti ke rumah Alex. Alex menunjukkan video CCTV yang dikirimkan melalui email anonim itu kepada sahabatnya Helen. Helen bilang jangan percaya dengan isi email tersebut. Video CCTV tersebut bisa saja hasil rekayasa. Alex terus melihat isi emailnya itu. Tanpa ia sadari komputernya telah disadap. Di tempat yang lain di waktu yang sama, ada 2 orang pria yang sedang melihat isi email Alex. Mereka adalah orang yang menyadap komputer Alex. Keesokan harinya 2 orang polisi sudah menunggu Alex di depan rumah sakit tempat Alex bekerja. Alex dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Di dalam saku salah satu mayat pria yang ditemukan kemarin ditemukan sebuah kunci. Kunci tersebut ternyata adalah kunci kotak deposit Margot. Kotak deposit itu berisi foto-foto Margot dengan banyak luka di wajahnya. Polisi mencurigai Alex yang memukuli Margot sewaktu masih hidup. Sedangkan Alex bersikeras mengatakan dia tidak pernah memukul istrinya. Ia hanya mengingat kalau istrinya pernah kecelakaan mobil. Alex menunjuk seorang pengacara untuk mendampinginya. Setelah itu Alex pergi menemui temannya yang bernama Carlotte. Carlotte seorang fotografer, ia juga sahabat Margot. Alex menemui Carlotte untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Margot terkait dengan foto Margot yang penuh luka. Carlotte bilang dia tidak tahu. Margot hanya meminta tolong padanya apabila ada yang bertanya soal luka-luka itu katakan saja kalau itu akibat kecelakaan dan Carlotte bersamanya saat kecelakaan itu. Margot tidak ingin Alex tahu mengenai luka-luka itu. Begitulah menurut penuturan Carlotte. Tapi Carlotte pun meyakinkan Alex kalau Margot semasa hidupnya sangat mencintai Alex. Sebelumnya Margot tidak pernah membohongi Alex. Hanya sekali itu saja. Setelah selesai bicara dengan Carlotte, Alex pun keluar menuju tempat ia parkir. Di sana ada seorang wanita yang mencurigakan terlihat mengawasi dia. Sesampainya di rumah, Alex memeriksa gudang. Ia membongkar barang-barang Margot. Ia menemukan catatan Margot. Ia menemukan nomor telepon seorang pengacara di catatan tersebut. Di tempat lain polisi menginterogasi orang tua Margot. Polisi menanyakan soal luka-luka di foto itu kepada orang tua Margot. Tapi orang tua Margot mengatakan Alex tidak pernah memukul Margot. Polisi menyampaikan kecurigaan mereka kepada Alex. Polisi mencurigai Alex membunuh Margot dengan motif untuk mendapatkan uang asuransi. Tetapi orang tua Alex tetap yakin bahwa Alex bukanlah pembunuh Margot. Alex tidak mungkin melakukan itu karena Alex sangat mencintai putri mereka. Di studionya Carlotte ditunggu oleh beberapa orang yang mencurigakan. Tiba-tiba Carlotte dipukul dari belakang hingga ia terjatuh. Orang-orang jahat itu menanyakan di mana keberadaan Margot kepada Carlotte. Tapi Carlotte bilang dia tidak tahu. Di saat yang sama Alex dan Helen sedang mengecek emailnya. Kemudian Helen melihat ada tanda aneh di komputer Alex. Komputer Alex terhubung ke perangkat lain. Saat itulah Alex sadar bahwa komputernya telah disadap. Setelah mengintimidasi Carlotte, penjahat itu menembak Carlotte hingga ia tewas. Alex keluar rumah bersama anjingnya. Dia duduk di pinggir jalan sambil memikirkan siapa yang mungkin menyadap komputernya. Akhirnya dia pun pergi ke warnet. Anjingnya tidak diperbolehkan masuk sehingga ia mengikat anjingnya di depan warnet itu.
Di warnet, Alex membuka kembali emailnya, dan ia melihat email baru yang dia duga dikirim oleh Margot. Isi email tersebut mengajak bertemu besok jam 5 sore di taman. Aku menyayangimu. Keesokan harinya, Alex menemui dokter yang mengautopsi istrinya. Dia meminta foto dan laporan hasil autopsi istrinya yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dokter mengatakan Alex harus membuat surat permohonan terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Polisi akhirnya menemukan mayat Charlotte yang dibunuh tadi malam. Berdasarkan keterangan pekerja di studio Charlotte, Alex adalah orang terakhir yang bertemu dengan Charlotte. Dengan cepat polisi menggeledah rumah Alex. Mereka menemukan pistol yang ditempel di balik meja. Ada beberapa bukti yang beratkan Alex menjadi tersangka. Alex yang tidak tahu apa-apa bekerja seperti biasa. Sampai dia mendapat telepon dari pengacaranya Elizabeth bahwa polisi sedang menuju ke rumah sakit untuk menangkapnya. Pengacara Alex menyuruh Alex diam sampai pengacaranya tiba di sana. Tapi Alex melarikan diri karena dia harus pergi ke taman jam 5 sore untuk memastikan apakah benar Margot yang mengirimi dia email. Polisi melihat Alex melarikan diri dan akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran antara Alex dan polisi. Alex melompat masuk ke dalam bak sampah dan buru-buru menelepon Bruno. Berkat bantuan dari Bruno dan teman-teman premannya, akhirnya Alex berhasil meloloskan diri. Tapi aksi Alex yang melarikan diri membuat polisi yakin bahwa benar Alex yang membunuh Charlotte. Pukul 5 sore Alex menunggu di taman. Alex melihat ada wanita yang mirip dengan Margot. Dia ingin mengikutinya, tetapi tiba-tiba penjahat menculiknya dan memaksanya mengatakan di mana keberadaan Margot. Dengan cepat Bruno dan teman-temannya menolong Alex dan menembak seorang penjahat wanita yang sebelumnya pernah mengawasinya di halaman parkir studio Charlotte. Alex kemudian menelpon pengacaranya dan bilang kalau dia punya bukti bahwa bukan dia orang yang telah membunuh Charlotte. Pengacara Alex pun menjadi kembali bersemangat dan mengajaknya bertemu. Di jalan pengacara Alex bertemu dengan polisi. Polisi tersebut mengatakan dia tidak percaya kalau Alex yang melakukan pembunuhan itu. Dan polisi juga menunjukkan laporan hasil autopsi Margot. Adik Alex tiba-tiba mengakui bahwa dialah sebenarnya yang memotret Margot dengan luka-luka di wajahnya. Mengatakan bahwa Philip Neuville yang memukuli Margot. Dia tidak berani buka suara karena dia takut dipecat. Sangat menyesal karena tidak memberitahukan hal itu kepada Alex. Polisi mendatangi Alex ke rumahnya. Mereka menyerahkan hasil autopsi Margot. Laporan hasil autopsi Margot menunjukkan bahwa mayat tersebut adalah pemakai heroin. Sementara Margot tidak. Tinggi dan berat badan juga tidak sesuai dengan Margot. Dan dapat dipastikan mayat itu bukanlah Margot. Kecurigaan pun tertuju kepada ayah Margot yang mengidentifikasi mayat Margot pada waktu itu. Alex pun pergi ke rumah orang tua Margot dengan dipasangkan alat penyadap suara oleh polisi. Ayah Margot pun menceritakan kronologi kejadiannya pada Alex. Suatu ketika seorang anak dari Trasker tempat Margot bekerja menemui Margot. Anak itu menangis dan mengatakan bahwa dia telah diperkosa berkali-kali oleh Philip Neuville. Margot merasa kasihan pada anak itu dan kemudian menemui Philip Neuville. Margot meminta Philip untuk berhenti memperkosa anak itu. Permintaan Margot direspon negatif oleh Philip. Philip marah dan memukuli Margot. Pada saat kejadian Alex sedang berada di luar kota, sehingga dia tidak tahu. Ayah Margot melihat Margot dipukuli. Dia pun tak terima dan menembak Philip. Ayah Margot kemudian membuang mayat Philip. Dan keesokan harinya Margot memintain memotret dirinya yang penuh luka. Foto disimpan untuk berjaga-jaga, sebagai barang bukti apabila ayah Philip mencurigai mereka. Tetapi ayah Philip, Gilbert Neuville, mengetahui hal itu dan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Margot. Ayah Margot membayar pembunuh bayaran itu 2 kali lipat untuk mengubah rencana, membuat Margot seolah-olah telah tewas. Ayah Margot mencari mayat yang sesuai untuk menggantikan Margot. Karena ayah Margot yang mengidentifikasi mayat tersebut sehingga tak ada yang curiga. Ayah Philip, Gilbert Neuville, hanya akan tenang jika mengetahui bahwa Margot tewas. Tetapi Gilbert Neuville menjadi curiga kalau Margot masih hidup karena mayat 2 orang pembunuh bayaran itu ditemukan di dekat danau baru-baru ini. Gilbert Neuville membayar orang untuk mencari tahu keberadaan Margot melalui orang-orang terdekat Margot.
Orang bayaran Gilbertlah selama ini yang mengawasi Alex menyadap komputernya serta yang membunuh Charlotte. Ayah Margot mengatakan kalau dia melakukan ini semua demi keselamatan Margot. Alex syok dan keluar. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan. Ayah Margot bunuh diri. Di tempat lain polisi mendatangi Gilbert Neufville dan menangkapnya. Saat dalam perjalanan Alex termenung mengingat kejadian di rumah ayah Margot. Ternyata ada bagian ayahnya bercerita kebenaran sesungguhnya tanpa penyadap suara. Kenyataan sebenarnya, Margotlah yang telah menembak Philip hingga tewas. Ayah Margot hanya membantu Margot. Ayah Margot berbohong agar polisi tidak menangkap Margot dan dia bisa kembali hidup normal bersama Alex. Alex pun pergi menuju danau tempat kenangannya bersama Margot. Sejenak dia memandangi danau itu. Kemudian dia menyusuri jalan setapak menuju pohon besar di mana nama mereka terukir. Alex memandangi ukiran itu dan menangis. Tiba-tiba Margot datang dari belakang, kemudian memeluk Alex, dan cerita pun tamat.